Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, sehat bahagia untuk kita segala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ambo nak menyimpulkan terkait masalah kasus-kasus penyerobotan tanah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal itu, masyarakat melaporkan ke pihak yang berwajib, tapi jarang perkara itu bisa naik ke tahapan-tahapan yang berikutnya. Nah, dengan alasan-alasan tertentu, masyarakat disuruh ke menyelesaikan masalah tersebut melalui proses perdata terlebih dahulu, maka dari itu bisa masuk ke pidana setelah proses perdata tersebut sudah selesai. Nah, alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu tentulah benar. Dikarenakan pihak polisi bekerja sebagai pihak aparat yang profesional untuk melayani masyarakat, dan tentunya pihak kepolisian juga tidak mungkin nak langsung penjarakan orang, tidak mungkin langsung pidanakan orang. Nah, tapi di sisi lain pihak kepolisian juga melihat siapa yang kita laporkan. Tentunya polisi juga memanggil orang yang kita laporkan itu. Nah, apabila polisi juga mendengarkan keterangan dari pihak terlapor, orang yang kita laporkan itu, nah mereka bisa membawa bukti dasar hukum yang kuat. Nah, polisi belum bisa proses laporan itu, dikarenakan orang yang kita laporkan juga memiliki alas hak yang sama. Nah, untuk itu polisi juga mengarahkan proses hukumnya berlari ke ranah perdata. Nah, untuk itu masyarakat juga harus memahami dalam proses hukum pidana perdata itu sangatlah berbeda. Apabila pihak polisi menemukan tidak adanya indikasi atau petunjuk-petunjuk yang lain terkait masalah hak kepemilikan yang kita laporkan, orang yang kita laporkan itu, maka pihak kepolisian dapat memproses laporan dugaan penyerobotan itu. Karena di situ sudah tertuang dalam pasal 385 tentang penyerobotan. Tapi apabila orang yang kita laporkan itu ada alas hak, maka kita upaya hukumnya ada 3 tahapan lagi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan protes pada pihak BPN, dan pihak BPN lah yang akan memproses masalah-masalah yang kita hadapi itu. Nah, apabila tidak melalui BPN, kita bisa langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Disitulah kita bisa bersengketa melawan orang yang melakukan penyerobotan lahan kita atau rumah kita atau kebun kita tersebut. Nah, setelah apabila kita dinyatakan menang atau dinyatakan sah sebagai pemilik dari apa yang kita sengketakan itu, maka kita bisa melaporkan orang tersebut di pidana di kantor polisi tentunya. Nah, dengan dugaan pemalsuan dokumen yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal 264. Nah, jadi itulah kesimpulan dari kasus-kasus penyerobotan tanah, supaya masyarakat ini bisa memahami, bisa mengerti, dan apabila masih ada kekurangan dalam hal penyampaian yang Ambo sampaikan itu, silakan aja menghubungi atau melalui pesan WhatsApp Ambo di nomor 0822 8267 8118, dan terus terang